saya Jumatan hanya dapat 1 rakaat. Bagaimana? Iki ya Mas Bukisan kan? Jumatan itu 2 rakaat tapi dia dapat 1 rakaat. Iki ya jenenge terlalu. Ya telat-telat tapi aja nemen-nemen lah. Tapi sesungguhnya lah, semua kita sudah tahu bahwa waktu Jumatan itu pasti hari Jumat, nggak mungkin Kamis atau Sabtu, dan sekitar jam 11 sekian. Maka begitu hari Jumat penjenengan jam 11 off, kemudian siap-siap, gak akan telat. Yang dianjurkan atau disunahkan telat itu khotib saja. Itu juga tidak boleh telat banget sebenarnya, tapi khotib atau imam itu memang dianjurkan agak telat supaya makmum siap sudah kumpul baru dimulai. Tapi umpama tidak telat juga tidak apa-apa kalau khotibnya. Tapi kalau makmum jangan telat. Ini Jumatan dapat 1 rakaat, bagaimana Ustadz? Ini saya terangkan bukan untuk diterapkan, nih. Saya terangkan bukan untuk dilaksanakan, untuk diketahui saja. Pentingnya nggak usah praktek. Ya, praktek tak telat ya jangan. Begini, kalau telat hanya dapat 1 rakaat, maka penjenengan melanjutkan 1 rakaat. Karena sholat Jumat itu 2 rakaat. Memang ada yang menganjurkan langsung 4, enggak. Ini statusnya sholat Jumat. Jadi nyambungnya juga nyambung sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat, ya diteruskan hanya 2 rakaat. Enggak boleh 4. Kalau 4 nanti kan zuhur, lain. Baik, soal perbedaan pendapat enggak usah saya kemukakan di sini, tapi yang terpenting praktisnya aja, sebab saya tidak ingin ini dipraktekkan. Ini diketahui saja. Jadi tambah 1 rakaat menyempurnakan Jumatnya. Tetapi karena hanya mendapatkan sholatnya, tidak mendapatkan khutbahnya, maka tidak gugur zuhurnya. Sekali lagi, zuhur itu gugur karena sholat 2 rakaat dan khutbah 2. Jika tidak mendapati khutbah, maka tidak gugur Jumatnya. Bahkan yang mendapati khutbah pun masih ada kok pendapat seperti Asyidikiyah, kemudian di Komarudin, Bunga itu, dan banyak tempat walaupun Jumatan sempurna tetap sholat zuhur. Baik, itu pendapat khotimnya Imam Syafi'i juga demikian dulu. Dulu Imam Syafi'i ketika di Baghdad berpendapat bahwa Jumatan tidak menggugurkan zuhur. Tapi ketika pindah ke Mesir kemudian mendapatkan riwayat banyak ulama bahwa Nabi SAW diketahui tidak sholat zuhur ketika sudah sholat Jumat, maka Imam Syafi'i mengubah pendapatnya bahwa orang yang sudah sholat Jumat maka tidak usah sholat zuhur. Mengapa? Ya karena sudah sholat Jumat. Tetapi para ulama berpendapat bahwa sholat Jumat yang menggugurkan kewajiban sholat zuhur itu yang mendapatkan khutbah. Innal khutbataini yaqumani maqamal raq'atani minadz zuhur. 2 khutbah itu menduduki kedudukan 2 rakaatnya zuhur. Nah yang 2 Jumat 2 rakaat. Oke, kalaupun ini pendapat, tapi menurut saya pendapat yang perlu diugemi, perlu dipegangi supaya tidak banyak orang, tidak banyak lagi orang yang telat Jumatan. Tadi pun masih enak-enak, saya sudah khutbah hampir selesai itu. JOW enak-enak wudhu terus geleng, apa geleng? Ngerti sih geleng apa mas ya? Tapi ngerti penjenengan ya, geleng itu apa deh? Ya santai, tapi kok mulia men santai ya. Geleng. Dulu di Rungkut itu khotib sedang berkhutbah itu jamaah masih ngeteh. Ya memang sekitar masjid ada warung-warung teh itu ngeteh sengaja. Baru nanti setelah qomat baru gemeruduk ya. Baru berbondong-bondong ke masjid. Langsung saya ceramai mirip ini, sekarang sudah sembuh, sudah tidak lagi. Tidak ngeteh lagi. Jadi gini, orang yang telat Jumatan tidak mendapatkan khutbah, Jumatannya sah. Sah Jumatannya karena ya ikut imam kan, imamnya pasti khutbah kan.
tapi tidak bisa menduduki kedudukan zuhur. Ini perlu saya kampanyekan karena untuk menghilangkan orang telat Jumatan. Ben gak geleleng-geleleng tadi, ben gak ngeteh tadi. Memang ya sekali lagi kalau soal pendapat banyak sih, pendapat ini itu oke, saya tetap hormati orangnya, kemudian saya hargai pendapatnya, tapi saya kampanyekan pendapat ini ke seluruh Indonesia bahwa orang yang Jumatan tidak mendapatkan khutbah maka dia wajib sholat zuhur, karena 2 khutbah itu menduduki 2 rakaatnya zuhur. Sekali lagi ini pendapat yang saya pilih untuk mengurangi pretensi kecenderungan orang nelat Jumatan. Apalagi ini dapat hanya 1 rakaat. Jumat telat untuk 1 rakaat pisan. Untung gak tahiyat itu. Dapat tahiyatnya, ya kalau dapat tahiyatnya saja melanjutkan 2 rakaat kemudian sholat zuhur. Karena sholat Jumat saja ini tidak bisa menggantikan sholat zuhur. Kalau Jumatan ya bisa menggantikan. Jumatan itu ya khutbah dan sholat. Rukun, bukan rukun ya. Kalau rukunnya nanti kan per item ini. Soko gurunya Jumatan, disebut Jumatan tuh kalau ada 2 hal, yaitu ada khutbah dan ada sholat. Kalau khutbah saja gak ada sholat ya duduk Jumatan. Main itu. Atau sholat saja tidak ada khutbah juga bukan Jumatan. Yang disebut Jumatan adalah khutbah dan sholat. Khutbah 2 khutbah dan sholat 2 rakaat. Ini harus menjadi pengetahuan kaum muslimin khususnya yang berkewajiban Jumatan ini. Kalau di Al-Qadar kayaknya tidak ada yang telat, kecuali 12 sampai 20. Ya, yang kemarin saya khutbah di sini juga enak sing gelilang-geleleng kok. Gelilang-geleleng. Tolonglah ya, kalau kita menyangkut Jumatan tuh hati ini harus connect, bukan Jumatan, ibadah. Kalau menyangkut ibadah itu hati ini harus connect kepada Allah SWT. Isinya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ojo karo khotibe to karo kancane. Nek karo kancane gak mari-mari tetap telat. Nek karo Gusti Allah pasti enggak telat. Ngatasi Jumatan hanya sejumat sekali atau sepekan sekali. Kok cik telat. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian semuanya. Jangan telat lagi Jumatan. Kalau telat sampai tidak dapat khutbah, maka harus sholat zuhur. Nah, kita dapat khutbah, tapi kita tidur misalnya ya. Itu aneh-aneh gitu. Ya memang beginilah. Yang penting sudah hadir di situ. Bahkan kalau di Arab penjenengan hadir tidak paham kan, dari awal sampai akhir kan bahasa Arab khutbahnya. Tidak paham. Sah karena mendapati, menangi. Bahasa Indonesia itu mendapati ya, bahasa Jawanya menangi. Yang penting menangi khutbah. Mbuh paham, mbuh enggak, mbuh dalam keadaan tidur, mbuh. Tapi tidur jangan kebangetan ya. Sekali lagi Jumatan sepekan sekali, masuk ngrungokne khutbah itu kan nasihat. Tinggal turu. Tapi iki sing salah ya, kok salah banget sih ndak. Khotibe juga kadang-kadang mohon maaf, maka saya kampanyekan sejak 4 tahun yang lalu khutbah komunikatif. Khutbah yang tidak membuat orang tidur. Karena khutbah moco ya turu langsung les. Siapapun yang sulit tidur silakan Jumatan. Insya Allah akan cepat tidur. Nggak usah tuku pil E10, nggak usah. Khutbah Jumat itu khotib umumnya menjadi obat tidur. Kalau khutbahnya tidak komunikatif. Khutbah yang khutbah ta'abudi, khutbah yang bersifat ibadah untuk Jumatan itu yang bahasa Arab itu aja sudah. Itu sudah sah kok. Bahasa Arab itu kemudian turun tuh Jumatannya sah. Dan timbang medon ditambahi ceramah. Boleh. Sah, bagus. Tapi ceramahnya ojo moco. Kalaupun mau membaca ya yang bisa membangkitkan jamaah lah, jangan meninabubukkan. Umumnya khotib itu yang meninabubukkan sih. Jadi iki padha salah. Sing teko iso ngantukan, sing khutbah ya ngantuk pisan.